Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar melakukan analisis rancangan percobaan faktorial RAL dan RAKL menggunakan software Minitab. Data yang akan kita gunakan kali ini adalah data yang ada di responsi 10. Berikut adalah deskripsi kasusnya, kemudian ini adalah data percobaannya. Langkah pertama, tentu kita harus mengubah data ini ke dalam bentuk kolom faktor dan kolom respon. Seperti yang kita buat untuk data input di R. Dan data tersebut sudah kita siapkan di Excel yang pernah kita share untuk materi responsi 10. Selanjutnya, data tersebut kita kopikan ke Minitab. Berikut hasil kopinya seperti ini. Setelah itu, kita pilih Start, kemudian kita pilih ANOVA, kita pilih General Linear Model, karena pada faktorial RAL dia faktornya kan ada lebih dari satu, sehingga kita gunakan GLM ini. Kemudian pilih VGLM, kita masukkan responnya, yaitu adalah daya tahan. Kemudian faktornya ada material dan suhu. Selanjutnya kita pilih di sini model. Nah, ini untuk menentukan interaksi. Ini aku coba hapus dulu. Nah, kayak gini kan awalnya. Kemudian karena kita ingin mengetahui pengaruh interaksi antara faktor 1 dan faktor 2, kita pilih di sini material, kita klik, kemudian kita tombol CTRL, kemudian kita klik suhu, setelah itu kita pilih add. Nah, sehingga di sini akan menambah pengaruh yang akan kita cari, yaitu pengaruh dari interaksi material dan suhu. Setelah itu kita pilih OK. Selanjutnya ini bisa kita default seperti yang aslinya. Setelah itu kita OK. Nah, di sini untuk informasi faktornya kita menggunakan dua faktor dengan tipenya itu adalah tetap. Ada 3 taraf pada masing-masing faktor. Ini adalah jenis tarafnya, ada taraf ABC, taraf 10, 50, dan 70. Kemudian kita lihat pada tabel ANOVA-nya. Nah, di sini itu adalah sumber keragaman, ada material, suhu, ini adalah interaksi material dan suhu, galat, dan totalnya. Derajat bebasnya adalah jumlah kuadrat tengah, nilai F hitung, ini adalah p-value-nya. Bisa kita lihat di sini kurang dari alfa semua, ya, ini untuk material, suhu, dan interaksi. Jadi semuanya berpengaruh signifikan terhadap respon. Kita coba cocokkan antara hasil dari Minitab ini dengan hasil kita manual. Nah, ini ya hasil kita manual menggunakan Excel pada minggu lalu yang kita bahas. Di sini jumlah kuadrat dari suhu 39119 ya, ini dibulatkan. Terus untuk material 10683. Benar ya, sama. Terus interaksinya 9613. Sama ya. Terus galatnya 18231, ya, dibulatkan, sehingga totalnya pun juga akan otomatis sama. Setelah itu ini kan hasilnya memiliki pengaruh, ya, berpengaruh nyata, sehingga kita bisa melanjutkan untuk uji lanjutnya. Kalau tidak juga tidak apa-apa, karena pada bab ini kita hanya fokus ke apakah ada pengaruh. Kalau misalkan kita ingin uji lanjut karena ini hasilnya kurang dari alfa, yang artinya dia berpengaruh, ini kita bisa pilih Start, kemudian ANOVA, kita pilih GLM, kita pilih Comparison ini ya. Kita bisa tentukan mau pakai 2K atau pakai Fisher itu BNT atau LSD. Di sini bisa pakai Bonferroni atau bisa pakai metode SIDA. Nah, untuk memilih yang akan dibandingkan ini kita pilih yang kurang dari alfanya. Berarti ada material, suhu, dan juga interaksi, karena kan semuanya kurang dari alfa. Kita klik OK.
Nah, ini pertama untuk yang material dulu. Nah, di sini berarti material C dan B memberikan pengaruh yang sama terhadap respon. Kemudian di sini berarti material B dan A memberikan pengaruh yang sama pada respon. Kalau grupnya sama, berarti dia itu memberikan pengaruh yang sama. Kalau misalkan C dan A gitu ya, misal berarti C dan A itu kan dia tidak pada grup yang sama, maka dia memberikan pengaruh yang berbeda terhadap respon. Nah, ini adalah perbedaan rata-ratanya. Kalau misalkan p-value-nya kurang dari alfa, berarti dia berbeda signifikan. Kalau dia berbeda, maka dia tidak akan melewati garis putus-putusnya ini. Yang tidak berbeda kan ini tadi BA dan CA. Nah, kita lihat BA dan CA. CA ya. Oh, BA-nya lebih dari ya, dia 0,06, nanti dia lebih dari alfa. Jadi yang kurang tuh hanya CA saja. Berarti CA ini yang berbeda signifikan. Nah, ini. Jadi dia tidak memiliki garis putus-putus. Kemudian untuk yang suhu dia tarafnya itu berbeda semua. 10, suhu 10 dan suhu 50 dia memberikan responnya berbeda, 10 dan 70 berbeda, 50 dan 70 dia berbeda. Kemudian ini adalah perbedaan rata-ratanya. Terus ini p-value-nya ini kurang dari alfa semua, berarti semuanya ini adalah signifikan. 50 berbeda dengan 10, 70 berbeda dengan 10, 70 berbeda dengan 50. Makanya di plotnya ini tidak ada yang melewati garis putus-putus. Nah, seperti ini ya. Kalau melewati garis putus-putus kan berarti dia itu memberikan pengaruh yang sama. Kemudian untuk yang interaksi antara material dan suhu, di sini berarti karena B10 C50 sampai B50 ini adalah di grup A, maka B10 sampai B50 ini dia memberikan pengaruh yang sama kepada respon. Ini diurutkan ini yang terbesar ya rata-ratanya. Kemudian untuk C50 hingga C70 ini dia di grup B, maka dari C50 hingga C70 dia memberikan pengaruh yang sama terhadap respon. Kemudian untuk yang C70 hingga B50 dia akan berada di grup C, maka C70 hingga B70 ini dia memberikan pengaruh yang sama. Kalau misalkan B10 kemudian B70 ini dia kan tidak pada grup yang sama, maka dia berbeda signifikan gitu. Ini adalah p-value-nya, ini perbedaan rata-rata, difference-nya, difference of mean, ini adalah perbedaan standar deviasi, perbedaan rata-rata, ini adalah selang kepercayaan, nilai T-nya, ini p-value-nya. Nah, ini kan karena banyak, p-value-nya banyak, gitu ya, kita kan susah ya untuk masuk ke satu. Nah, lebih mudahnya itu kita lihat di plotnya. Kita lihat ketika plotnya ini melewati garis putus-putus, pengaruhnya sama. Ini kita bisa klik ini ya, biar tampak lebih besar. Nah, ini berarti interaksi B10 dengan interaksi A10 dia memberikan pengaruh yang sama. Terus bawahnya B50 dan A10 dia memberikan pengaruh yang sama, begitu seterusnya ya. Lebih mudah untuk melihat plot ini daripada membandingkan dengan p-value-nya tadi. Selesai untuk faktorial RAL, kemudian kita lanjutkan ke faktorial RAKL. Faktorial RAKL itu kita gunakan juga data yang ada di modul responsi. Mana ini soalnya? Ini ya, ini soalnya. Ini deskripsi kasusnya, kemudian ini adalah data percobaannya. Kita ubah dulu menjadi kolom respon, kolom faktor. Setelah itu kita kopikan ke Minitab. Ini ya, berarti ada kelompok
kemudian ada ini adalah suplemen zinc-nya, suplemen zinc ya ini seharusnya, ini suplemen minyak, dan ini adalah pertambahan berat badan pada sapi. Setelah itu caranya sama seperti RAL faktorial, kita pilih start, ANOVA, kita pilih GLM, VGLM, kita masukkan responnya yaitu BB, terus faktornya suplemen zinc, minyak, dan kelompok. Nah, kan kalau RAK kan kita ingin mengetahui pengaruh kelompok, berarti ini faktornya itu kelompok juga termasuk faktor gitu. Terus kita pilih model mana yang mau kita cari interaksi, itu suplemen zinc dan minyak. Dan kita add. Nah, sudah ya, udah nambah ya ini nepotisme keragamannya, nanti ada suplemen zinc, suplemen minyak, kelompok, kemudian dan suplemen minyak, interaksi antara suplemen zinc dan suplemen minyak. Setelah itu kita oke. Nah, di sini berarti faktornya nanti akan ada suplemen zinc dan suplemen minyak. Ini kelompok, berarti semuanya ini tipe tetap fixed, terus ini levelnya itu ada taraf, level itu sama kayak taraf, ini jenis tarafnya. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Kita lihat di sini yang kurang dari alfa itu ada suplemen zinc, suplemen minyak, dan interaksi antara suplemen zinc dan suplemen minyak. Berarti ketiga ini dia itu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap respon. Untuk yang kelompok, dia kan lebih dari alfa, maka dia tidak memberikan pengaruh yang berbeda secara signifikan terhadap responnya. Responnya dalam hal ini adalah pertambahan berat badan sapi. Ini kita coba cocokkan dengan hasil kita manual. Nah, ini ya. Untuk yang suplemen zinc 0,2913 sama. Kemudian untuk minyak 0,0646 minyak. Oh, ini ya, ini jikanya, maaf tadi salah lihat ke kuadrat tengah. Yang ini berarti suplemen minyaknya 0,1292. 1292. Untuk yang kelompoknya 0,0058. Untuk interaksinya 1532. Iya benar. Terus galatnya 0,0937. Totalnya tentu sama. Nah, berarti sudah sesuai ya ini tabel ANOVA yang kita hasilkan di Minitab, dan hasil kita hitung secara manual. Dari hitungan manual ini didapatkan kesimpulannya itu yang bagian suplemen zinc dia berpengaruh terhadap pertambahan berat badan, berarti dia signifikan. Ini juga signifikan, interaksinya juga signifikan, pengelompokannya tidak berpengaruh, berarti tidak signifikan. Berarti sesuai ya kesimpulan yang kita dapatkan di Minitab dan juga secara manual, kesimpulannya sama. Kemudian kalau misalkan kita ingin melakukan uji lanjut, karena tadi untuk suplemen zinc, suplemen minyak, dan interaksi dia berpengaruh signifikan, kita bisa mencari pengaruh mana yang berbeda gitu dengan melakukan uji lanjut. Kita pilih comparison di sini, kita tentukan mau pakai metode yang apa. Misalkan saya pakai 2K. Terus yang dipilih yang keluar dari alfa, suplemen zinc, suplemen minyak, dan interaksi. Setelah itu klik OK. Nah, di sini pertama untuk zinc, suplemen zinc, berarti untuk yang 75, 80 dia berbeda, 50, 25 dia pengaruhnya sama, kemudian 25 dan 0 pengaruhnya berbeda. 25 dan 0 dia pengaruhnya sama ya. Kemudian ini perbedaan rata-ratanya, ini difference of mean, kemudian ini adalah p-value. Kalau p-value-nya kurang dari alfa berarti dia berbeda signifikan.
Ini adalah plotnya. Plotnya ini tuh lebih menjelaskan ke bagian ini ya, perhitungan ini. Lebih mudah kita untuk melihat plotnya. Di sini kan langsung kelihatan mana yang sama. Berarti yang pengaruhnya sama itu 20 dan 0 dan juga 50, 25. Ini yang lainnya ini, keempatnya ini dia berbeda. Kemudian untuk yang suplemen minyak, nah ini berarti antar tarafnya itu dia berbeda semua, memberikan pengaruh yang berbeda terhadap respon. P-value-nya juga kurang dari 0,05 semua, berarti 1,5 dan 0 berbeda, 3 dan 0 berbeda, 3 dan 1,5 itu dia berbeda. Diperjelas dengan plotnya, ini tidak ada yang melewati garis putus-putus. Berarti semuanya memberikan pengaruh yang berbeda terhadap respon. Ini untuk interaksi. Nah, kalau dia di grupnya yang sama, berarti memberikan pengaruh yang sama terhadap respon. Nah, ini juga karena ini p-value kan banyak sekali ya, kesusahan ya untuk kita untuk membandingkan satu-satu gitu. Lebih baik kita langsung ke plotnya. Oh, karena ini plotnya terlalu banyak ya untuk membandingkan. Lebih dari 45 interval. Sehingga tidak ditampilkan di bagian sini, tidak dimunculkan untuk plotnya. Karena memang terlalu banyak ya yang perlu dibandingkan. Ini saja untuk yang perhitungan. Ini juga panjang sekali ya sampai bawah. Gitu. Mungkin itu untuk tutorial RAKL dan juga RAL faktorial dengan Minitab. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa nanti ditanyakan waktu pertemuan di responsi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.